Oke. Yang Nah, perbedaan kalau paling mencolok. Nah, dari semua tahapan yang tadi Kak Kasma sebutin, kira-kira what is the most challenging? The most challenging part itu wawancara. Nah, dari interview nih, kita sekarang spesifik ke interview. Kira-kira dari interview itu apa yang paling Kak Kasma ingat pertanyaannya dan paling tricky? Yang paling tricky, paling berkesan dulu ya. Apa rencana kamu 10 tahun lagi? Itu ditanyakan. Terus ini juga aku paling tricky itu kemarin ada persoalan tentang Pancasila itu, ada konflik ormas lah kan. Oke. Terus aku aktif di organisasi nih ceritanya. Aku diskusi lah sama segala kalangan kan. Dari yang ini sampai yang liberal banget. Jadi dijebak lah sama pewawancara dari Malang ini gitu. Jadi ditanya, oh jadi kamu ikut organisasi ini, jadi kamu punya paham yang berlawanan sama Pancasila. Jadi itu yang tricky banget sih. Terus aku jawab lah dengan santai gitu. Adalah jawaban santai gitu. Terus oke, gitu. Itu yang jebak karena mereka baca detail gitu kan. Terus ada juga pertanyaan tentang sosial kewirausahaan yang diterapkan sama Muhammad Yunus, Profesor Muhammad Yunus di Bangladesh. Itu juga dibahas dan ternyata aku ada beberapa salah kata gitu. Ada salah satu teori juga yang salah waktu itu aku lupa. Gitu. Jadi diperbaiki lagi gitu. Tricky sih. Ya. Dan dia paham kan apa yang ditanyain itu. Paham. Sampai kita salah. Paham. Aku waktu itu sebut India. No, bukan India, tapi Bangladesh. Oke, aku. Itu dua negara yang berbeda, totally different. Iya, karena aku udah grogi duluan, jadi salah mention gitu. Tapi ya udah. Dan pokoknya harus sopan, nggak boleh tegang, tapi nggak juga kanak-kanakan gitu. Gitu karena. Iya. Kita balik ke yang paling the most basic nih. Kira-kira buat teman-teman semua yang mau apply LPDP dalam hal ini untuk administration phase-nya, itu kira-kira apa sih yang paling Kak Kasma bisa ngasih tips? Aku rencanakan dari jauh-jauh hari. Jadi kayak aku punya plan, aku tahu jadwal LPDP kapan. Nah, itu aku sudah siapkan. Aku udah baca semua syarat-syaratnya dulu. Misalnya kayak dia syarat TOEFL-nya berapa atau IELTS misalnya. Oh, gini. Pertama, kamu LPDP apa? Apakah kamu LPDP afirmasi atau kamu LPDP reguler? Karena persyaratannya nih beda. Kalau misalnya kamu afirmasi, berarti mungkin kamu masih bisa pakai TOEFL. Nah, TOEFL-nya berapa yang diminta? Karena administrasi itu pokoknya yang penting kamu udah sesuai sama persyaratannya, kamu akan lolos gitu. Itu diperhatikan baik-baik. Jadi pertama itu, kalau kamu LPDP afirmasi, persiapkan TOEFL. Kalau ada kesempatan, terus LPDP reguler berarti persiapan IELTS biasanya kan, atau TOEFL IBT. Nah, kamu mau kuliah luar negeri apa dalam negeri? Itu lagi. Karena ada LPDP afirmasi misalnya 3T, dia bisa juga dalam negeri. Tapi kalau Indonesia Timur itu semuanya untuk luar negeri gitu. Itu dilihat lagi dalam kemampuan diri kamu, apakah kamu maunya luar negeri apa dalam negeri. Pertama itu, kedua itu, ketiga jurusan kamu apa? Karena gini, ada kampus yang memang bagus secara akreditasi, secara keseluruhan, tapi nggak bagus di program yang kamu cari gitu. Misalnya aku ngambil MBA di sini, pertama aku datang tuh MBA untuk sosial kewirausahaan salah satu kampusku ini bagus, atau juga jurusan finance-nya bagus. Tapi akreditasi secara keseluruhan kampus itu nggak terlalu gitu. Jadi dilihat lagi. Kemudian dari situ, setelah jurusan dan lain sebagainya, lihat lagi negaranya yang sesuai. Jadi di list gitu negara. Karena menurut aku negara itu negara itu mengikuti setelah jurusan yang kamu mau gitu. Karena ada setelah kampus
ternyata kampusnya itu kamu punya keinginan di Amerika misalnya, tapi kampus yang bagus ternyata di Inggris misalnya, bisa juga itu jadi patokan kamu. Nah, ini hal-hal ini akan ditaruh di rencana studi kamu nanti, yang bakal jadi referensi untuk para wawancara kalau insya Allah kamu lolos. Habis Yes. itu persiapan apa lagi ya? Persiapan bahasa, pengalaman ini yang sebenarnya hal yang paling bisa mendobrak CV kamu sih sebenarnya dalam proses ini, karena balik lagi kalau seandainya kamu sekarang masih punya waktu belum lulus ya, persiapkan itu sematang-matang mungkin gitu loh. Pengalaman, mungkin aku lolos nggak punya pengalaman di perusahaan, tapi memang pengalaman organisasi itu yang membantu mungkin setelah aku sadar-sadar ya gitu. Jadi kalau seandainya kamu belum punya pengalaman, itu dibangun lagi pengalaman kamu gitu. Tapi jangan sampai ini yang menjadikan alasan, ini yang jadi alasan kamu buat ikut pengalaman ini gitu loh. Balik lagi mindsetnya harus ditukar gitu. At the end proses beasiswa itu adalah proses kamu menemukan diri kamu sendiri gitu loh. Artinya proses menemukan diri sendiri itu mencampur adukan dengan kekuasaan Tuhan gitu loh. Apapun agama Benar. kamu, to be honest, semua teman-teman aku yang ikut dalam beasiswa LPDP ini adalah orang-orang yang religius dalam agamanya masing-masing ya. Aku bukan hanya, aku Islam, aku alhamdulillah tetap menjaga ininya, tapi aku bercermin dari teman-teman lain yang lulus, kebanyakan mereka memang gimana ya, keimanan mereka untuk agamanya mereka tuh luar biasa gitu. Jadi doa itu selalu harus dipanjatkan dimanapun kalian berada gitu dalam proses gitu ya. Kita nggak tahu nasib orang masing-masing di mana gitu. Dan kalau Kak Kasma setuju nggak kalau ada yang bilang kalau misalnya kamu emang pengen tahu secara detail tentang suatu proses, maka kamu harus cemplung dulu ke dalam proses itu. Dalam hal ini kalau pengen beasiswa, coba daftar dulu aja. Nggak usah kebanyakan alasan, kebanyakan nunggu. Gitu, coba dulu aja. Paling nggak biar tahu prosesnya dan jangan baper kalau nanti gagal gitu kan. Karena itu kan kita jadi belajar. Setuju nggak dengan pemahaman kayak gitu? Setuju banget. Karena aku balik lagi ya, aku bukan hanya daftar LPDP sebenarnya, aku daftar Chevening juga, aku daftar AS juga, tapi aku gagal. Tapi hal itu aku belum pernah kasih tahu sih sama teman-teman semua, tapi hal itulah yang bikin aku bercermin lagi, oh aku harus persiapkan apa ini buat segala sesuatunya gitu. Iya, jadi harus berani coba aja, bikin akun aja. Gratis kok, nggak dibayar kan? Gratis, bener. Bikin akun. Kadang itu aku sampai screenshot akunku jadi wallpaper di HP-ku. Jadi aku bisa tahu, oh ini aku belum siapin, oh ini aku masih kurang, jadi aku siapin lagi gitu. Karena jangan sampai kalian di percobaan ke-15 udah gagal, ternyata kalian jodohnya di ke-16 gitu kan. Sayang banget kan udah berhenti gitu. Iya, betul. Aku waktu itu ke IDP kan, waktu pertama kali tahu aku mau keluar negeri, 2 minggu setelah nonton di Habibie tuh ke IDP, terus aku tanya, Mbak apa sih yang aku siapin? Terus dibilang, kalau untuk persiapan kamu bisa buka di internet, tapi aku harus memastikan kamu bahwa nggak ada hal yang mudah untuk diraih gitu loh. Gitu. Kamu bayangin aja misalnya kayak pemerintah biayain kamu 2 miliar, misalnya 2 miliar untuk kamu secara free, itu nggak gratis gitu. Kamu ke toilet aja kamu mesti bayar, apalagi beasiswa gitu. Jadi siapin diri kamu untuk nangis, untuk jatuh bangun gitu. Pokoknya gitulah. Iya, bener banget. Sekarang kita kayak yang lebih rileks nih, Kak. Mudah-mudahan teman-teman semua tadi udah dapat ya yang lebih seriusnya. Sekarang kita lebih rileksnya. Kira-kira nih, Kak Kasma nyesel nggak sih milih Amerika? Dalam hal ini Massachusetts sebagai kotanya. Aku sama sekali nggak nyesel. Allah selalu ngasih hal yang aku butuhin ya, bukan aku mau gitu loh. Aku berusaha 2 tahun untuk ke Jepang loh. 2 tahun. Iya, 2 tahun ke Jepang sampai dosen aku yang aku kerja sama beliau sebagai asisten penelitian itu sampai bosan gitu untuk bikin surat lagi, ngemailin lagi gitu, sampai bosan. Sampai
pada tahap yang dimana udah kamu tulis aja, nanti saya ya. Jadi waktu hasil dari Kyoto 2018 keluar, aku menangisnya bukan main. Kayak aku nangis sekali. Tapi kemudian waktu itu alhamdulillah sebelum aku lolos di Amerika ini, aku diseleksi jadi perwakilan untuk Wisely, untuk ke Amerika duluan. Oke. Pada spring 2019. Wow. Gitu. Jadi Allah balasnya sama yang Wisely itu. Kamu coba dulu deh datang ke Amerika, Kasma, gitulah Allah. Iya, coba dulu aja. Nah, jadi kamu belum. Aku memang udah punya pikiran untuk ke Amerika gitu. Ada UC Berkeley, kampus ternama gitu. Kalau teman-teman aktivis pasti tahu toko-toko UC Berkeley yang pemain-pemain inti di era reformasi gitu. Itu aku punya bayangan aku bakal ke situ, tapi kayak aku berpikir ini nggak bisa deh, kayaknya aku belum mampu untuk ke situ kan, gitu. Jadi Amerika tuh agak-agak sedikit ditutup gitu, tapi aku masih berusaha untuk ke Jepang, mana lagi nih kampus mana lagi gitu. Tapi Allah ngasih bonusnya, Kasma nyoba lagi berangkat dulu deh ke Amerika, kamu coba deh. Nah pas berangkat ke Amerika itu aku nemukan lah feel-nya, aku bisa nyatu sama Amerika gitu. Nah di situ lah aku daftarlah kampus ini, Clark, akhirnya lolos. Jadi waktu pulang dari Amerika, 1 bulan atau 2 bulan setelahnya aku berangkat lagi balik ke Amerika setelah dengar lolos itu. Nyesel apa enggak sama sekali, karena alhamdulillah aku di sini karena ini private school juga, aku diberikan kesempatan untuk alhamdulillah jadi wakil presidennya Women in Business di kampusku. Wow. Jadi nggak ada sama sekali penyesalan. Aku ketemu profesor aku yang kita seirama nih dalam bidang research gitu. Jadi balik lagi, Allah ngasih yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan ya. Gitu. Cakep banget. Berarti untuk kotanya oke, untuk negaranya juga oke. Ini mimpinya Kak Kasma nggak sih sebenarnya selain Jepang? Iya, kayaknya mimpi deh, mimpi aku. Tapi aku jujur nggak pernah punya mimpi. Gini, aku SMA lulus, aku SMA itu ranking 27 dari 30 siswa. Wah, keren banget prestasi itu. Nggak sama sekali. Jadi latar belakang orang tuaku dua-duanya tuh nggak sampai lulusan SD. Oke. Betulan. Jadi by proses aku nggak sama sekali berpikiran Amerika, tapi alhamdulillah aku berpikir aku harus ngelakuin sesuatu untuk masyarakat, karena bagaimanapun belajar dari pengalaman keluarga dan pengalaman sosial di sekeliling aku harus jadi orang yang bermanfaat. Jadi Amerika adalah bonus gitu. Yang lama-kelamaan semakin aku belajar diri aku sendiri, semakin aku menemukan apa yang aku mau lakuin gitu loh. Jadi mungkin Amerika bisa melingkan aku sama keinginan aku yang by proses semakin besar gitu. Wah, nice banget nih Kak Kasma, ini pengalamannya banyak banget dan udah ternyata memang jalan Allah ya begini, dan itu ya Allah kasih yang kita butuhin bukan yang kita mau ya. Iya betul. Kak Kasma, kalau kita masuk ke sesi berikutnya, ke sesi tanya jawab gimana? Siap? Boleh. Siap ya. Itu banyak banget yang nanya, beneran deh, udah lebih dari 50 juta kayaknya yang nanya ini. Alhamdulillah. Kak Kasma bisa ngeliat nggak di kolom komentar? Aku bisa kalau lihat. Bisa lihat ya. Kak Kasma boleh pilih deh. Nanti gini Kak Kasma. Ya. Nanti gini. Tolong Kak Kasma pilihin satu nanti ya, penanya terbaik akan saya kasih souvenir dari Australia. Oh, I see. Ya, yang pertanyaan terbaik ya. Jadi Kak Kasma sekarang pilih dulu aja satu deh. Atau nanti selama perjalanan Kak Kasma mungkin, oh ini loh yang ternyata yang paling baik menurutku pertanyaannya. Sekarang coba pick one. Atau aku dulu ya sebagai pembuka ya. Ini dia nih pertanyaannya. Dari Ismail Naufal di Bandung. Kak, sebagai fresh grad yang belum punya pencapaian atau hal yang udah dilakuin buat Indonesia, hal lain apa sih yang bisa diceritain ya? Boleh nggak diceritain dulu Kakak cerita apa ke para interviewer? Oke. Jadi kalau aku juga kontribusiku belum sampai yang tingkat nasional. Indonesia. Belum sampai tingkat nasional. Jadi
Jadi aku waktu itu ngangkat isu tentang kerusuhan ya, kerusuhan antar agama yang di Maluku, dan aku kontekskan dengan kondisi sosial ekonomi Maluku dan solusinya dari keilmuan yang aku punya. Jadi kamu bisa berangkat dari permasalahan inti yang terjadi di lingkungan kamu, nggak usah yang besar-besar nasional kayak mengurangi tingkat korupsi. Wow, gimana caranya kamu mengurangi tingkat korupsi? Yang paling inti dulu permasalahan sosial kah, permasalahan kesehatan kah di wilayah kamu, habis itu kamu kontekskan dalam keilmuan kamu dan solusi yang kamu bisa capai setelah nanti kamu selesai dari studi kamu. Itu aja dulu. Kalau seandainya kamu masih bingung dan belum punya kontribusi yang besar, tapi nanti follow up-nya membuktikan bahwa kamu bisa berkontribusi itu dari kegiatan kepemimpinan kamu gitu. Kegiatan kepemimpinan bukan hanya organisasi kok, misalnya kamu ikut seminar nasional kah, atau kamu ikut dalam lomba-lomba apa gitu, itu memberikan pemberi beasiswa sedikit overview gitu, bahwa ini orang bisa dipercaya gitu. Yes, exactly. Karena biasanya orang itu ngelihat dari apa yang udah kita lakuin. Kalau kita masih kita misalnya gini Kak, kita dibilang ke orang, oke, saya akan ngebuatin kamu sebuah rumah. Orang itu akan nanya, kamu pernah nggak buat kandang ayam? Kalau jawaban kita nggak pernah buat kandang ayam, gimana mau kita bikinin rumah buat dia gitu. Jadi itu orang bisa ngelihat ke masa depan, kalau kamu udah ngelakuin di masa lalu tuh apa. Jadi bisa dari situ dasarnya. Jadi nggak usah yang terlalu muluk ya Kak ya, nggak usah terlalu muluk kita untuk Indonesia apa, nggak usah. Kita perkecil dulu skopnya. Siap, betul. Percaya nggak, surat rekomendasiku itu dari Pak Lurah loh. Iya, bener. Pak Lurah Kabupaten. Ya kan nggak apa-apa, buktinya saksi hidup nih lolos. Iya, ya kan? Saksi hidup lolos. Kan Pak Lurah Kabupaten. Jadi kita nggak usah yang gede-gede deh. Iya. Ayo sekarang dari Kak Kasma, silakan pilih pertanyaan berikutnya. Iya, ada tadi yang bagus. Ini dari Diklik aja Kak. Klik, aku coba klik tapi nggak bisa ya. Nggak bisa. Yusrina Ulfa. Yusrina Ulfa di bawah kah? 2, 4, 6, 7. Banyak banget ini. 7 dari bawah. 7 dari bawah. Yusrina. Iya. Oke, wait. Tadi kelihatan hilang. Bentar ya. Oke. Iya. Banjarmasin ya. Saya udah lulus kuliah 2009. Jadi IRT dan sekarang bekerja di bidang yang tidak linear dengan kuliah saya. Masih ada nggak kesempatan buat saya meraih mimpi saya? Kebayangkan tuanya saya katanya. Saya juga tua kok Mbak. Ya ampun. Mbak Yusrina senior berarti ya, lulus kuliah 2019 dan kerja di IRT. 2009. Ya 2009, mohon maaf. Jadi gini Mbak, nggak usah khawatir kalau seandainya Mbak itu kerja yang nggak sesuai sama pengalaman kuliah Mbak, karena nanti pengalaman kerja Mbak ini yang membuktikan gitu. Kayak temanku ada misalnya temanku itu ada dari kimia, dia berubah alih ke sosial kewirausahaan. Artinya dia beralih ke hal yang dia cintai gitu. Dibanding Mbak memaksakan diri untuk masukin pengalaman akademisi tapi menghilangkan pengalaman kerja yang udah Mbak nikmatin untuk hanya dapat beasiswa dan Mbak akan menderita selanjutnya. Kenapa nggak ngambil pengalaman kerja ini sebagai hal yang tonjolkan gitu untuk pemberi beasiswa gitu. Dan di sini LPDP tuh nyari orang yang mau berkontribusi gitu, bukan nyari orang yang selinier sama bidang akademisinya dia gitu. Jadi apapun, misalnya temanku jurusannya matematika nih, tapi dia sekarang ngambil masternya di data analisis gitu. Dari matematika ke data analisis karena dia berpikir ini yang bisa membantu Indonesia gitu.
Jadi jangan sampai patah semangat gitu kalau Mbak pikir hal yang Mbak lakukan ini nggak linear gitu. Kehidupan ini nggak selalu linear kok gitu. Jadi nggak usah Bener khawatir. banget. Dan orang di sini sangat open minded sekali gitu. Untuk kamu entah kamu misalnya teman aku ngambil lulusan psikolog, ngambilnya manajemen bisnis, bisnis analitik lagi gitu. Jadi no problem gitu. Apalagi di sini semuanya semua anak-anak di sini pada umumnya ya mereka campur-campur gitu. Ada yang ngambil jurusannya bahasa Spanyol, ngambilnya bisnis gitu. Majornya Spanyol, minornya bisnis gitu. Atau double degree gitu. Jadi nggak usah kaget soal itu gitu. Selama Mbak mencintai apa yang Mbak lakukan. Bener banget. Dan itu banyak kok kejadian di AAS juga. Jadi kayak saya sendiri, saya D3 S1-nya itu accounting, tapi sekarang saya ngambil Master of Public Administration. Nah, itu dia kan. Jadi nggak Sebenarnya linear itu bukan linear juga dengan bidang kita waktu S1 atau D3, tapi juga dengan apa yang kita kerjakan. iya, Silakan Mbak Kasma, ada lagi yang mau tanyakan? Ya, mau disampaikan di sini di penanya? Dipilih. Aku mana ya? Coba kita lihat di atas. Mau lanjut terus sampai S3 dan juga persiapannya apa saja, Kak? Oh, kira-kira buat orang. Bang Dana deh yang milih. Oke, tadi sih aku ada nemu satu. Nanti habis saya, Kak Kasma, atau ganti-gantian kita kayak gitu ya. Iya, iya, oke, siap. Nah ini mungkin nanya kayak gini. Dari Anida Wonogiri, ketika Kak Kasma ikut seleksi LPDP dan universitas apa aja sih kendala yang dihadapi Kak Kasma? Jadi waktu Kak Kasma ikut seleksi LPDP dan masuk dapetin LOA-nya, apa aja sih kendalanya? Dan apa aja rekomendasi yang harus dilakukan fresh grad ketika akan apply LPDP atau mungkin akan mengambil LOA unconditional?